muda semuanya, shalom generasi muda. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita boleh berjumpa muka dengan muka melalui siaran live streaming ini. Biar setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita boleh semakin bersemangat dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau tinggikan dan permuliakan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami aman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biar kami boleh terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh ada di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu
Haleluya.
Ini seluruh hidup kami ya Tuhan. Ini masa muda kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami Tuhan mengandalkan Kau, mengandalkan Kau, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Rabba ya Syakara Rabba. Yesus, kami memerlukan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami anak-anak muda-Mu terus mengandalkan Kau dalam masa muda kami ini ya Tuhan. Di dalam setiap perjuangan iman kami Tuhan, kami boleh terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat hatimu. Yesus, hanya Kau, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Melebihi apapun juga dalam setiap hidup kami. Masa depan kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Hidup kami taruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kau sungguh Allah yang luar biasa, memimpin dan memberkati hidup kami. Amin. Selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siapkan setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur Tuhan, sehingga ketika benih-benih firman-Mu itu jatuh ke dalam tanah hati kami, benih-benih firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah ya Tuhan dengan begitu lebat. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan terus menyertai dan memberkati. Firman-Mu yang akan disampaikan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk setiap anak-anak muda-Mu di mana saja mereka berada. Mereka boleh mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa-masa muda mereka Tuhan, mereka tetap percaya ada masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini oleh kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Berbahagialah kita membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam situasi saat ini gereja dituntut untuk menjadi berkat di tengah-tengah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Gereja sedang diuji untuk menyatakan kasih, bukan hanya di mimbar ini tetapi juga di luar. Kalau kita hanya bersaksi di kalangan kita, orang-orang hanya melihat kita, hanya lingkungan kecil. Tapi pengamat penonton kita yang sebenarnya di luar sana. Di luar sana orang-orang ingin melihat apakah omongan kita sama ketika kita berdiri di mimbar atau di pelayanan di tempat di gereja. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menjadi berkat bagi setiap orang, kita harus menyatakan diri, ya. Yesus menyatakan dirinya kepada dunia, bukan kepada kalangannya sendiri. Yesus menyatakan dirinya, apa yang Yesus katakan dan Yesus perbuat itu sama. Jadi kita sebagai anak-anak muda tidak hanya menjadi pintar memberitakan firman, pintar melayani Tuhan, pintar main musik atau guru sekolah minggu atau hal yang lainnya dalam gereja, tetapi ketika kita di rumah kita, di kediaman kita, atau di tempat kerjaan kita, di sekolah kita tidak menjadi berkat, itu sama saja bohong, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus tuntut kepada kita untuk menjadi pelaku firman, bukan jadi pendengar saja. Jadi pelaku firman adalah orang yang menyatakan sama. Ketika kita di atas pelayanan, di mimbar atau di kalangan kita, kita juga harus menjadi berkat di luar lingkungan kita. Karena jadi saksi Tuhan kalau di lingkungan sendiri itu bukan bersaksi namanya. Karena orang akan lihat kita. Makanya Yesus mengajar kita seorang nabi tidak dihargai di tempat tinggalnya. Artinya bukan kita harus pergi ke tempat luar baru dihargai di kampung kita. Karena Alkitab kita berkata dalam Kisah Rasul pasal 1, jikalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu keluarga kita, Yerusalem itu diri kita sendiri. Kalau kita mau lihat orang berubah, kita harus berubah dulu. Kita harus mengalami Yesus dulu, baru orang akan melihat kesaksian hidup dalam kita. Kalau kita tidak berubah, kita yang katanya melayani Tuhan, kita yang katanya sudah luar biasa, kita menyanyi, angkat tangan, semuanya segala sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika kita di kehidupan kita tidak sama kita dalam gereja, itu sia-sia ibadah kita, saudara. Ya, di dalam ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ikut Yesus itu harus 100% ikut Yesus. Jangan kaki satu ikut Yesus, satu yang di dunia ini, tidak bisa. Dan Alkitab kita dalam Wahyu katakan, jangan engkau suam-suam kuku. Kalau engkau mau panas-panas, dingin-dingin. Jangan suam-suam, Alkitab kita katakan kalau engkau suam-suam dimuntahkan. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Yesus, kita harus berubah. Kalau kita berubah dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa. Harus melalui kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang dalam kita. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan di situ, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita yang sekarang bukan milik kita lagi. Ketika kita percaya Yesus dan dibaptis, artinya manusia lama kita ditenggelamkan, dikuburkan, dimatikan, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa yang dalam Yesus Kristus Tuhan adalah ciptaan Allah yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita harus berubah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan Roh Kudus, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan
Tuhan perintahkan untuk menunggu 10 hari di upper room di Yerusalem untuk menerima kegenapan janji Allah. Ya, untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus sebagai daging, dia tidak bisa Tuhan Yesus itu keliling dunia. Karena daging ini terbatas. Yesus juga sama seperti kita. Ketika dia lapar, ketika dia mengalami kelaparan, dia juga mengalami haus, dia mengalami lelah ketika dia berjalan. Makanya Yesus tidur, Yesus lapar, Yesus haus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata jikalau Yesus Tuhan kita, anak manusia tidak kembali, tidak berada di tempat yang semula, maka Roh Kudus itu tidak datang. Karena ada Yesus. Kalau Yesus masih ada dalam dunia ini, Yesus terbatas. Karena Yesus dalam daging, anak manusia sama seperti kita. Dan dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jauh jangkanya. Langkahnya tidak bisa jauh. Tetapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itulah yang menguasai kita. Roh Kudus itulah yang memenuhi bumi ini. Sama seperti beras, ya. Kalau kita melihat beras, satu karung beras, kalau kita ambil satu butir beras. Kalau beras itu ditebarkan, tetap aja beras namanya. Bahkan ada lagu Pentakosta yang saya masih ingat, ya. Dia katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Jadi di seluruh dunia ini Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja, saudara, yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, tidak mungkin bisa kita dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita terbatas di tubuh ini, kita terbatas kalau kita mengandalkan tubuh ini. Dan Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya Roh Kudus harus kita katakan terus. Ya, saya selalu berkata, Roh Kudus, ini rumahmu bukan rumahku, hiasilah dan pakailah sesuka hatimu. Kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus dalam kita, kegiatan kita, ibadah kita sia-sia, saudara. Ibadah kita, ibadah hanya rutinitas. Nanti ada suatu masanya kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan kekuatan kita. Nanti namanya manusia itu ada titik jenuh, saudara. Ya, selama kita PSBB di Bekasi ini, pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, dan seterusnya di rumah, saudara. Itu mengalami kebosanan, saudara. Lama-lama orang jadi bosan. Ya, kalau nggak saya salah ini hampir 3 bulan kita melakukan seperti ini di rumah. Semuanya di rumah, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau diam di tempat terlalu lama, dia akan mengalami namanya kebosanan. Jadi demikian juga ibadah kita. Tanpa Roh Kudus menolong kita, kita akan mengalami kebosanan. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada visi misi yang baru, semuanya rutinitas. Sama seperti robot. Kalau disetel programnya sekian, lah itulah robot itu akan bekerja seperti itu. Sama seperti pintu tol, kalau di tap dengan kartu dia akan buka. Kalau tapnya dilepas, kendaraan lewat, dia akan nutup lagi. Seperti itu programnya, saudara. Kita bukan robot. Kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dan diam dalam kita, saudara. Kalau kita jadi pendengar saja, kita tidak mengalami sesuatu, saudara. Kita harus jadi pelaku firman, meskipun kita muda, saudara. Dan saya pernah bersaksi bahwa ketika waktu saya dulu belum bertobat, saya pikir nanti udah umurnya sekian baru saya bertobat. Untung masih ada waktu, saudara. Untung masih Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa melayani, saudara. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Mari kita berubah, saudara. Dan di Alkitab kita katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan iman lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus membuang keinginan daging. Dan kitab Galatia katakan keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda, bertentangan, kontradiksi. Dan tidak mungkin, saudara, keinginan daging dan keinginan roh itu satu. Sama seperti minyak dengan air. Meskipun saudara blender itu lama, minyak dan air tidak akan satu sampai kapanpun juga.
Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau mau Roh Kudus berdiam dalam kita, kalau Roh Kudus bisa bekerja dalam kita, kita harus membuang semua keinginan daging dalam kehidupan kita. Kita harus membuang semuanya saudara, jangan disayang-sayang, jangan dilihat-lihat lagi. Kuburan manusia lama kita jangan dilihat lagi. Mari kita melangkah ke depan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang berlalu itu jangan diingat, itu sejarah. Tapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah di hari depan saudara. Dan tidak ada seorang pun menyangka tahun 2020 Indonesia akan mengalami masalah seperti ini, dunia mengalami seperti ini saudara. Enggak ada prediksinya. Semua negara mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sekian-sekian, tapi Tuhan menentukan lain saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar, mari kita menjadi pelaku firman. Alkitab kita ini luar biasa saudara. Bacalah Alkitab setiap hari untuk mengerti apa itu kehendak Tuhan, untuk kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, Tuhan apa yang kau buat dalam hidupku? Dan kita selalu tanya itu. Kalau kita punya masalah kita salahkan Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak kita salahkan Tuhan. Dan kita selalu berkata sesuatu yang rohani, oh ini belum kehendak Tuhan. Ya, itu salah saudara, itu namanya menghujat Tuhan saudara. Jangan kita sedikit-dikit ini bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak mau ini saudara. Kadang-kadang dalam setiap perbuatan, setiap tindak keputusan kita, seringkali kita tidak menyertakan Tuhan. Seringkali kita hanya ikut kepintaran kita. Kita mendapat sesuatu, kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Daud, seorang Daud yang luar biasa dipakai Tuhan. Daud dipakai Tuhan luar biasa. Apa saja yang Daud lakukan, Daud selalu berkata, Tuhan, apakah aku bisa melakukan ini? Daud selalu menyertakan Tuhan. Meskipun kalau kita baca Alkitab, Daud selalu menang, Daud selalu disertai Tuhan luar biasa. Tapi Daud tidak lupa dengan siapa yang membuat dirinya hebat seperti itu. Tapi kadang-kadang kita lupa saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai hebat, kita mulai dipakai Tuhan, mulai terkenal, kita lupa siapa yang membuat kita sampai hari ini. Siapa yang membuat kita seperti ini? Siapa kekuatan apa yang membuat kita seperti ini? Yang memberikan inspirasi kepada kita sehingga kita bisa melakukan semua ini. Itu semua Tuhan saudara. Ya, kita boleh melayani Tuhan hari ini itu karena Tuhan. Karena Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus yang menolong kita. Ibadah live streaming itu juga boleh berlangsung itu karena Tuhan menolong kita saudara, untuk kita bisa melakukan ibadah ini. Ya, ini luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita tetap berdoa, mari jadi pelaku firman saudara. Jangan hanya pendengar saja. Ya, mari kita bertindak, mari kita bergerak saudara. Roh Kudus itu bergerak. Ya, sama motonya Presiden Jokowi, kerja dan kerja saudara. Roh Kudus itu kerja. Yesus katakan, Allahku bekerja hingga hari ini, maka aku juga bekerja. Jadi kita sebagai murid Yesus juga harus bekerja saudara. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, badai pasti berlalu saudara. Tetap andalkan Tuhan. Tetap saudara arahkan hidup kita. Pandangan kita hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Sama seperti Daud ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor saudara. Ya, di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Zaman itu saudara handphone gak ada. Di padang gurun Daud sendirian. Hanya kambing, hanya kecapi yang jadi temannya saudara setiap hari. Kalau dia minta tolong ketika ada harimau atau beruang, orang tidak bisa cepat datang saudara. Tapi Daud percaya bahwa ada pribadi yang mengawasi dia. Ada pribadi yang luar biasa yang melihat dia saudara. Ya, dikatakan Allahku, ya, penjagaku tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak tidur. Matahari siang tidak menyakitku dan bulan tidak di waktu malam tidak menyakitiku. Itu perkataan Daud saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berkatakan seperti itu saudara. Roh Kudus bisa bekerja. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja.
Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Hanya baca Alkitab di gereja. Kalau pendeta bilang, hamba Tuhan bilang, mari kita buka ayat ini, baru kita buka Alkitab. Mari kita belajar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mari menjadi pelaku firman Tuhan. Karena orang-orang kita belajar Alkitab, saudara, kita akan terkagum-kagum bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya berhasil. Meskipun nyawa taruhannya, dia mau dibunuh dalam perapian api, dia mau dimasukin gua singa, tapi mereka tetap melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, ketika tulah terjadi di Mesir, umat Tuhan digosen dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi percayalah saudara, meskipun kita mengalami situasi seperti ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, menjadi pelaku firman, Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bekerja saudara. Mumpung selagi hari masih siang, artinya masih kita bernapas, masih kita ada waktu saudara. Mari kita tanggalkan beban dosa kita. Semua yang jorok, yang najis, yang tidak berkenan kepada Allah, mari kita tinggalkan saudara. Kita beralih kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus saudara. Mari kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau ngomong, Tuhan Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya untuk bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Percayalah saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ya, dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 itu dikatakan demikian saudara. Yesus tetap sama. Kalau kita melihat orang-orang sukses di Alkitab ditolong Tuhan, saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Kita gereja-gereja Tuhan pasti ditolong Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menerima apa yang Allah janjikan. Dan Alkitab berkata Allah bukanlah anak manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia dia menyesal, masakan dia berfirman dan tidak menepatinya. Tuhan selalu menepati kita. Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Ya, mari anak-anak muda bangkit. Mari anak-anak muda, mari kita menatap ke depan, jangan ke belakang lagi. Cari Tuhan saudara. Sampai engkau menemukan Tuhan. Baca Alkitab. Sampai engkau merasakan, sampai seakan-akan Tuhan berbicara dengan kita melalui Alkitab yang tertulis ini saudara. Jadi bacalah Alkitab saudara. Ya, saya waktu sekolah minggu sampai hari ini lagu itu saya masih hafal saudara. Kalau kita mau tumbuh, baca kitab suci, doa setiap hari. Itu lagu sekolah minggu saudara. Waktu saya sekolah minggu dulu diajarkan begitu. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau kita mau tumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana bisa iman timbul kalau kita nggak baca Alkitab, tidak mencari siapa Tuhan? Nanti jangan sampai kita seperti Ayub. Dari kata orang, aku mengenal engkau. Dari kata orang, kita mengenal Yesus. Makanya Yesus berkata, siapakah aku? Murid-murid yang lain, engkaulah Elia, engkau Yeremia, engkau Nabi yang akan datang. Tapi Yesus katakan, itu kata orang, kata kamu, siapakah aku? Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak akan mengenal Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab dan mengalami Allah sendiri, kita tidak akan mengalami sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita, yang di luar nalar kita saudara. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, bacalah Alkitab, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadilah pelaku firman, jadilah berkat bagi setiap orang saudara. Jangan hanya jadi berkat di gereja. Ketika orang-orang di kalangan kita melihat, oh dia mau orang luar biasa, tapi di luar sana saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, ya, maka ibadah saudara sia-sia. Alkitab katakan, mari di gereja sama, di luar juga sama saudara. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, saudara harus jadi pribadi yang mengenal Tuhan. Ya, jauhi kejahatan, kejarlah kekudusan. Jauhi kejahatan saudara. Jangan saudara mentang-mentang kenal Tuhan, jadi saudara main tabrak saja setiap aturan. Tidak boleh begitu saudara. Kalau di situ larangan awas anjing galak, dan saudara masuk situ karena saya kenal Yesus, saudara akan digigit herder, jangan salahin Tuhan. Karena udah ditulis, jangan awas anjing galak. Karena Allah kita juga bekerja tidak melampaui apa yang tertulis saudara. Apa yang tertulis itu yang Allah lakukan.
Apa yang tidak tertulis Allah tidak akan kerjakan, saudara. Semua yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu itu Allah kerjakan, karena Allah konsisten. Tidak seperti manusia. Manusia kadang konsisten sebentar, ketika dia sukses dia lupa dengan konsistennya. Banyak orang-orang awalnya begitu giat melayani Tuhan, tapi akhir hidupnya dia berbalik meninggalkan Tuhan. Itu banyak, saudara. Kalau saudara baca-baca itu di Mbak Google, saudara bisa cari orang-orang yang bagaimana meninggalkan Tuhan. Ketika dia jadi penyanyi latar gereja, menjadi guru sekolah minggu, saudara, luar biasa. Tapi ketika akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan lebih sungguh. Mari kita jadi pelaku firman. Jangan hanya menjadi pendengar saja, saudara. Ke gereja 2 jam atau live streaming 2 jam atau 1 jam setengah, saudara tepuk tangan bergirang ketika berkat-berkat, amin amin, saudara. Tapi ketika melakukan firman Tuhan, saudara akan mengundurkan diri. Alkitab ini tidak hanya jadi jimat saja, saudara. Harus dibaca, harus direnungkan, dilakukan, saudara. Untuk kita menjadi pelaku firman, kita harus baca Alkitab. Untuk kita menjadi pelaku, kita harus merenungkan firman Tuhan. Untuk merenungkannya, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Alkitab tertulis, itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, pendahulu-pendahulu kita, saudara. Ya, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak youth di GBI Teluk Buyung, mari jadilah engkau pelaku-pelaku firman di tempat engkau di pekerjaan, atau nanti setelah new normal ini berlangsung, saudara, bulan Juni ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan mal-mal sudah mulai buka dan semua tempat-tempat pekerjaan sudah buka. Orang yang berusia 45 tahun ke bawah mulai boleh beraktivitas lagi. Banyak sudah saya lihat kereta sudah mulai jalan dan semua sudah jalan, saudara. Hidup normal. Dan Pak Presiden kita berkata, marilah kita berdamai dengan COVID-19. Bukan berarti kita menyerah, saudara. Mari kita berdamai, mari kita hidup sesuai aturan, saudara. Ya, aturan dibuat untuk menjaga kita supaya kita bisa hidup dan sehat, saudara. Alkitab ini adalah aturan hidup dari Tuhan, ketetapan peraturan Tuhan ada di sini, saudara. Kalau saudara melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab, peraturan ketetapan Tuhan, percayalah, saudara, hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan sukses. Hidupmu akan jadi berkat bagi setiap orang. Dan orang akan lihat, oh, dia berubah. Jadi ketika kita berubah, tanpa kita ngomong, orang akan melihat perubahan kita. Dan orang akan tertarik mengenal Yesus melalui perubahan kita. Dan orang akan tanya, kok bisa berubah? Kok engkau bisa diberkati? Dalam keadaan seperti ini, kok usahamu diberkati? Kok gak ada karyawan-karyawan atau engkau tidak dipecat dalam kerjaanmu? Itu ada apa? Kenapa? Bagaimana? Dan seterusnya, saudara. Itulah saatnya kita memberitakan kabar baik. Kita memberitakan Yesus, saudara. Jadi pemberita Injil tidak harus sekolah Alkitab, saudara. Kalau puji Tuhan, kalau kita diizinkan Tuhan untuk sekolah seminari, ya puji Tuhan. Kalaupun tidak, saudara bisa jadi saksi Yesus tanpa sekolah Alkitab. Bacalah Alkitab, saudara. Ya. Bukan seberapa banyak, berapa tahun kau mengikut Yesus. Sudah puluhan tahunkah atau berapa tahunkah? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau orang biarpun sering kali ke gereja Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin lagi dia ke gereja, terus setiap ibadah dilakukan, tapi dia tidak mengekang lidahnya, hidup seperti manusia-manusia di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dikatakan Alkitab ibadahnya sia-sia, saudara. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berubah. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, mumpung Tuhan masih memberikan kita napas, saudara. Mari kita berubah, mari kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus selalu menolong kita. Percayalah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita ini baitnya Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus.
Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Karena waktu ini mira kunjung karena merutum mira anda kasih karena internet singkur mira tani kasih karena meru. Hani ramu tuan bantu ini kasih singkur bidi tandar hati ini mira kunjung karena anda dan disingkur bidi tandar singkur mira. Yesus nama kun dari bantana kunjung dia merutum dari bidi tandar singkur ini mana rakan tu nama ini kasih singkur ini bari ini terusku. Yesus nama di dalam kun dari mira tandar kasih karena merutum dari tandar singkur ini mah. Yesus nama kun dari anda kun dari mira merutum dari singkal tadi ini mulu ini tani singkur ini mira ini kan singkur ini. Handri kun singkur ini tani singkari merchandar wajan kali ramo hamre don miran tanah kuda sini mal gere botun termira majar kacin kali mira betul singkama kono mele bertan dia mak kacan mira ton masih digere mata de tanda singkar dire Yesus nama kudu jan mena kata dia sandu kopat dia tanda nama kuda ne singkari Yesus nama kunida nira singkur mira tani ra singkur mira batin singkar mira mau ina lamo tu ten singkar mira mata tu singkar lamo tu dia singkar dia bal ira ton duiska handre nama tu ni singkar mira handre singkar mira tanda di ton do nika kinto molo tani singkari mera madare singkari mari razan karti ada betan ke khandre melo singkari matari ka chindo le wala baten dia sikai Yesus nama khanira matunishka handre mane tonda shina mane tingala ade gal jadi singkari Yesus nama khandre mal hatin wajan ma katari ratan dar bu singkari rati hamra gandar mau hantine misikari Yesus nama khandre mari kantano singkari mara tanda singkari singkari biratan singka Yesus nama hari singkari bitran singkari. Haleluya. Bapa kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Meskipun waktu begitu singkat sekali Tuhan untuk kami belajar, kami percaya Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus akan mengartikan perkataan demi perkataan yang membangkitkan iman kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, anak-anak youth di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Ubahkan mereka ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka Tuhan jadi pendengar, tapi jadikanlah mereka pelaku-pelaku firman. Agar mereka meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, agar kami meninggalkan semua kedagingan kami dan beralih kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata keinginan daging, keinginan roh tidak akan bisa bersatu Tuhan. Karena keinginan daging adalah kematian, keinginan roh adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Hamba mempercaya Roh Kudus yang sempurna, Roh Kudus yang tidak akan terbatas akan menolong kami dalam membaca, mempelajari firman Tuhan, sampai kami mengalami Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap orang, bagi lingkungan di mana kami tinggal, di tempat pekerjaan, di tempat sekolah kami, atau dimanapun saja. Kami akan menjadi saksi-saksi Yesus. Kami ada suratan-suratan Kristus yang terbuka, sehingga orang bisa mengenal Yesus melalui kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, kekayaan, kekuatan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak menerima semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, memberikan inspirasi kepada kita sekalian. Dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.